Swastiastu, pemirsa Bali TV. Jumpa lagi dengan saya Heni Syanti di acara Bali Now. Dan saat ini Bali Now kedatangan tamu yang yang keren deh. Ya, ini konten kreator, yaitu Mahesa Aditya. Nah, kita mau bahas tentang apa sih? Tentunya kita kali ini akan membahas sesuatu yang menarik, yang sedang banyak dibicarakan oleh warga Nusantara di Indonesia. Langsung saja kita sapa. Om Swastiastu. Swastiastu, Mahesa, Kak. apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak. Welcome to Bali Now. Terima kasih Oke. sebelumnya. Ya. Iya, terima kasih sudah nyempetin nih bincang-bincang dengan Bali Now. Nah, sebelum lanjut nih, kabarnya Mahesa kan sempet. Nah, pasti masyarakat sudah banyak dengar deh tentang Kota Saranjana. Oh ya. Nah, sebelum kita membahas tentang Kota Saranjana, pemirsa Bali Now pasti ingin tahu nih, siapa sih sebenarnya sosok Mahesa? Mahesa asalnya dari mana? Saya berasal dari Kalimantan Selatan, bagian dari Pulau Kalimantan. Tepatnya kalau asalnya sih, Kak, dari daerah Hulu Sungai Selatan, namanya dari Kota Kandangan. Kota Kandangan Hulu Sungai Selatan itu bagian juga dari Kalimantan Selatan. Jadi Kalimantan Selatan itu kan terdiri dari beberapa kota. Nah, salah satunya Hulu Sungai Selatan itu yang disebut Kandangan atau Kota Dodol kalau di sana orang bilangnya. Cuman kalau rumah sekarang udah nggak di Kandangan, tinggal keluarga aja. Rumah itu nggak jauh dari airport sih kalau kita ke Kalimantan Selatan. Gitu. Berarti asli dari Kalimantan Asli Selatan. Kalimantan Selatan. Nah, ini kan Mahesa ini bukan sembarangan loh. Kalau banyak orang bilang Mahesa ini adalah indigo. Nah, gimana menurut Mahesa? Mahesa dianggap orang-orang tuh indigo gitu. Sebenarnya agak kurang nyaman sih, Kak, ya dengan label indigo sendiri. Karena saat ini udah terlalu banyak label yang melabelkan, bahkan jadi kesannya itu agak kurang nyaman sebenarnya dengan label itu. Tapi kalau dibilang orang yang mungkin memiliki hal yang seperti orang kenal dengan nama indigo tadi, mungkin iya. Karena memang dari kecil udah kayak gitu sih, Kak. Udah berjalan gitu aja. Makanya agak jarang banget gitu kalau dibilang ini indigo, ya agak Gitu kurang ya. suka sih dengan label indigo itu. Tapi pengalaman dari sejak kecil hingga dewasa melabelkan Mahesa sebagai Iya. orang indigo. Iya. Nah, pengalaman saat dulu tuh gimana? Kalau yang dari kecil apa yang sekarang? Dari kecil sih. Kalau dari kecil ya berawal dari kita ngelihat sesuatu yang nggak dilihat orang, Kak, ya. Contoh di saat kita main nih, kita lihat teman-teman, tapi ada lagi yang di luar teman-teman nih, yang ada di situ. Terkadang sampai dibilang kayak, lu ngapain sih ngomong sendiri? Itu kadang pernah kayak gitu, sering banget gitu. Padahal bukan ngomong sendiri, menurut saya ada lagi tuh di situ yang ngajakin ngomong. Ada gitu lawan loh. ngomongnya saat Iya, itu. tapi mungkin mereka nggak lihat, yang teman-teman saya yang lain Hanya itu nggak Mahesa lihat. aja yang Betul. Itu udah mulai aneh tuh dari situ loh. Emang kalian nggak lihat ya di situ ada anak-anak juga gitu loh, tapi main juga di pojokan sana. Yang mana? Kan kita cuma kita-kita aja di sini. Kadang seperti itu menghadapi hal yang nggak dilihat orang gitu Iya, loh. iya. Itu Tapi udah mulai aneh. mungkin ada keturunan. Kalau dibilang keturunan, di saat itu mulai merasa aneh dan mulai banyak nanya ke orang tua juga, akhirnya memang orang tua sama beberapa keluarga membuka cerita tentang yang seperti itu. Memang ada beberapa dari keluarga saya yang pernah memiliki hal yang sama. Ada beberapa bahkan. Walaupun memang saat ini udah pada meninggal tuh, Kak, yang orang tua itu. Bisa dibilang ada yang paman dari nenek saya, terus ada juga kakek dari ibu saya, bahkan terutama almarhum kakek saya sendiri, yaitu suami dari nenek, itu juga sangat familiar sebenarnya dengan hal-hal yang kayak gitu, gitu loh. Cuman tidak terlalu memfokuskan Iya. atau tidak mengakui bahwa Tidak mengekspos dirinya Tidak mereka untuk kayak mengekspos. gitu, Iya, gitu loh. berarti- Karena takut salah jalan sih. iya, takutnya. iya. Jadi kemudian mengapa Mahesa akhirnya mendalami dunia-dunia gaib, menyukai dunia-dunia gaib, menyukai pengalaman-pengalaman gaib? Sebenarnya awalnya agak aneh, tapi makin kesini, udah makin dewasa, saya rasa ada hal yang harus diluruskan,
ada hal yang harus dibenarkan karena mungkin nggak semua orang lihat apa yang kita lihat. Terkadang ada juga beberapa oknum yang melabelkan tapi memberitakan dengan hal yang salah hanya demi kepentingan pribadi. Jadi kayak langsung di hati nurani itu kayak, lu yang beneran tahu kenapa diam aja. Ada yang seperti itulah, apa ya, bisa dibilang dilema dalam diri sendiri. Di saat saya mencoba menekan, enggak lah, udahlah biarin aja kayak gini aja. Nggak bisa Kak, itu lama-lama perang batin sampai akhirnya menyatakan oke, saya terjun tapi dengan muatan konten. Karena saat ini juga zamannya zaman konten. Dan di konten juga kita lihat banyak yang seperti itu dan menurut saya terlalu menyalahi juga. Kenapa saya harus diam aja itu betul gitu loh. Pertanyaan dari batin sendiri yang lu tahu, lu dikasih tahu, lu lihat dikasih lihat, dan lu tahu itu salah, kenapa lu diam saja. Jadi lebih ke perang batin sih Kak, lebih tepatnya. Makanya sampai sekarang kenapa bukan menekuni sih, lebih tepatnya terus berjalan di jalan itu sambil ngonten juga karena memang profesi saat ini adalah konten kreator yang di dunia horor, spiritual dan metafisika. Ya udah kita ngikutin jalan seperti itu sih Kak, gitu loh. Dan Mahesa mungkin apa selalu ya, aku kurang tahu juga, selalu membawa kain kuning kemanapun. Nah, benar nggak tuh? Ini nah, gimana tuh ceritanya? Jadi kalau Pemirsa Balita yang ditanya tahu tuh. selalu sih enggak, cuman ini identitas sih ya. Maksudnya di daerah asal saya, kain kuning ini adalah sebuah identitas kesakralan di daerah Kalimantan Selatan sendiri khususnya. Itu di daerah Banjarmasin, daerah hulu sungai. Pasti kalau teman-teman ada yang pernah ke Kalimantan Selatan, pernah jalan-jalan ke museumnya, atau ke beberapa situs kunonya, pasti nggak asing dengan kain kuning ini. Selalu ada. Karena memang ini simbol kesakralan juga, dan memang adalah kain yang biasa dipakai dari zaman kerajaan Kalimantan Selatan dulu untuk menghias beberapa ruangan di daerah kerajaannya. Kayak gitu sih Kak. Kalau di Bali mungkin kain itu yang ya, kayak catur poleng ya, yang kayak kain catur. poleng, Betul. ya, warna tiga warna. Nah, sih. akhirnya Mahesa sekarang sudah sering membuat konten-konten gitu ya, konten-konten tentang apa ya, supranatural, yang horor-horor. Kenapa akhirnya memilih Bali? Bali mungkin menjadi tujuan kesekian Kak. Karena awalnya kan itu berawal dari Pulau Jawa dulu. Pulau Jawa mulai dari Banten, itu udah 2 tahun lebih saya ngonten di Banten. Udah beberapa daerah di Banten yang dibilang orang pusatnya mistis, pusatnya spiritual, alhamdulillah saya sudah ke sana. Terus akhirnya beralih lagi ke Pulau Jawa. Itu kita udah ke daerah Cirebon juga. Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Jawa Timur, ada Surabaya, ada Mojokerto, Trowulan, kita sudah ke sana. Mungkin yang belum Sumatera sih yang belum. Tapi kalau Jawa dan saat ini adalah Bali. Karena menurut saya pribadi secara kacamata spiritual saya, Bali menjadi salah satu titik spiritual yang cukup kuat di Indonesia atau di Nusantara ini. Selain Pulau Jawa, Kalimantan, Bali juga menurut saya tempat yang patut dikunjungi untuk mungkin para spiritualis. Ya, berarti kuat secara energi atau Kuat banget. taksunya. Kalau Bali biasanya kan banget kekuatan sih, Kak. Kuat sih. Ya, Energinya sangat. Perbandingannya dengan Kalimantan? Kalau dengan Kalimantan justru saya pernah ngomong ya sama teman saya yang mungkin sudah duluan ada di Bali. Saya senang loh di sini, saya bilang. Kenapa Bang? 11-12 sama kampung halaman saya. Apanya nih, kata dia kan nanya. Ya dari segi energi spiritualnya itu mungkin bisa dibilang iya. Karena menjunjung tinggi adat Kak. Jadi di balik spiritual suatu daerah, adat itu tetap menjadi peranan nomor 1. Karena spiritual pun lahir dari sebuah adat di suatu daerah. Mau di Jawa tetap adat. Di Jawa ada kejawen, itu juga adat. Di Bali dengan adatnya, Kalimantan juga dengan adatnya. Itu sama. Jadi makanya kenapa saat berada di Bali, ya have fun aja. Karena memang adat itu kental banget gitu loh. Kita jalan kemanapun itu ada adat di situ. Bahkan mungkin kita akan familiar dengan canang yang selalu diletakkan di sudut-sudut tempat. Ya di Kalimantan juga gitu. Kalau kita jalannya ke daerah, itu nggak heran lihat ada pohon gede
tiba-tiba diiketin kain kuning. Oh, sama seperti di Bali Iya, ya? ada. Terutama daerah Kalimantan Tengah deh. Kalau kakak pengen lihat banyak yang banget tuh daerah Kalimantan Tengah. Itu beberapa tempat itu ada aja yang diberi Iya. tanda, kalau kita bilang menjadi tanda kesakralan di suatu tempat. Itu sama. Makanya nggak bisa tuh ada sebutan kayak sembarangan untuk buang air kecil segala macam. Iya. Apalagi yang ada tandanya itu sangat-sangat menurut saya hati-hati gitu. Iya. Ya sama di Bali juga gitu. Kalau yang udah ditandain ya berarti itu sesuatu boleh tempat sembarangan. ya yang harus Dijaga, hargai, dihormati dihargai, seperti iya, itu. betul. Berarti sama ya, Bali dan Kalimantan, Jawa juga. Jadi menghormati semesta alam. Semesta, alam, leluhur kayak Iya, gitu. betul. Gitu. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, Bali Now masih ngobrol bersama Mahesa. Kita masih akan ngobrol-ngobrol seputar dunia dunia jangan mistis lah, dunia supranatural, Spiritual, Dunia- supranatural, dunia spiritual, metafisika. metafisika. Nah, aku kan buta sekali masalah begitu. Aku mau nanya banyak banget. Nah, ini tadi kita udah membahas tentang Bali. Bali. Berarti Mahesa sudah berapa lama di Bali? Kurang lebih 6 bulan sih, Kak. Udah lumayan lama Iya, ya. udah ada di Bali kurang lebih 6 bulanan lah. Dan memilih Bali karena mungkin taksunya, energinya. Pasti ada pengalaman yang yang spesial mungkin, yang horor. Nah, sebelum ngobrolin itu, Mahesa udah kemana aja di wilayah Bali ini? Kalau udah kemana aja, yang pertama sih yang saya datengin itu ada beberapa pura juga. Salah satunya yang di daerah Padanggalak tuh, Pura Campuhan Windu Segara. Campurannya biasanya untuk melukat tuh. Iya, udah beberapa kali ke sana juga. Terus kan nggak jauh dari situ ada yang mungkin warga Bali nggak asing dengan kampung budaya. Kampung budaya yang di daerah Padanggalak. Oh ya. Itu nggak jauh. Kalau kita ke Pura Campuhan itu kan ngelewatin kalau nggak Iya. salah. Nah jadi itu kan menjadi ikon horor sih saya bilang Kak. Karena untuk di beberapa konten kreator horor, kampung budaya itu favorit Iya. gitu loh, buat dieksplor, buat dijadikan tempat penelusuran. Tapi saat kita mampir saat itu ketemu dengan yang jaga, beberapa pecalang juga ada di situ. Memang udah nggak boleh segampang itu untuk masuk. Oh, nggak kayak dulu Iya, lagi ya? nggak kayak dulu. Iya. Nah, akhirnya kan nanya-nanya tuh kenapa kok nggak boleh, karena banyak beberapa konten kreator juga nih, makanya nih mungkin bisa jadi pesan juga untuk konten kreator horor. Etika sih kalau masuk ke beberapa tempat eksplor tolong lebih diutamakan. Karena kasihannya teman-teman yang sesama konten, gara-gara kalian yang kurang etika, itu jadi nggak boleh lagi masuk. Itu yang kemarin diutamakin sama penjaga di situ, kecewanya mereka gara-gara itu. Ada beberapa konten kreator yang seenaknya masuk tanpa cara yang benar. Sehingga membuat tempat itu sekarang agak sulit untuk kita jangkau para konten kreator. Padahal kalau menurut saya keren banget sih memang tempat Iya, untuk tapi dieksplor. sudah sangat rimbun pepohonan. Rimbun banget itu. Sudah Rimbun. horor-horor banget, horor Iya, banget. horor banget. Karena saat itu siang. Dibolehin sih untuk kayak jalan-jalan aja Kak, tanpa konten ya tapi. Jadi boleh tuh kalau masnya kalau mau lihat-lihat silakan gitu. dipersilakan. Tapi nggak ngonten ya kata yang jaga. Karena kalau ngonten harus ada izin tertentu dulu katanya gitu. Oke, saya nggak ngonten, saya jalan aja karena memang penasaran kan dengan Iya. tempat itu. Masuk. Ya memang satu rimbun banget. Seperti hutan kecil gitu kan ya. Hampir di dalam hutan di dalam sebuah gedung kalau saya bilang. Iya. Jadi masuk Udah nggak ya bentuk gedung. dengan bangunan terbengkalai layaknya, coret-coretan di mana-mana. Iya. Karena mungkin juga ciri khasnya banyak gambar-gambar ya di situ. Ya memang energi spiritualnya kenceng banget di situ. Tapi Bisa dirasakan. sangat berasa sih Kak. Bahkan belum masuk aja tuh berasa banget kalau di kampung budaya. Di depannya tuh. Di depan itu ya, kan, di tangga sudah- mau masuk itu, kita taruh motor itu udah berasa. Kalau yang memang memiliki kepekaan pasti berasa di situ. Bahkan kalau kita ngelewatin ke Pura Campuhan, Iya, kan lewat sebelah situnya tuh, Iya, pinggir berlikung, pantai. betul. Itu kan kelihatan juga tuh bangunannya. Iya. Itu ngerasa, dari situ udah ngerasa bahwa ini apa ya gitu. Pasti akan ada sebuah hal yang menurut kita tertarik untuk kayak ngelihat ke tempat itu. Karena memang kencang banget sih. Energi metafisikanya kencang di situ. Iya. Nah, akhirnya sempat ngonten di sana. Nggak ngonten, kita belum urus izinnya karena makanya kita belum untuk ngontenkan, tapi untuk pengalaman masuk udah kemarin tuh muter-muter lah lihat-lihat. Mungkin Kampung Budaya menjadi salah satu tempat yang
dibilang. Kalau saya sih kurang setuju sih Kak kalau dibilang angker ya. Iya. Karena Mungkin energinya terlalu iya, kuat gitu. keangkeran itu kan opini masing-masing orang aja gitu loh. Kalau yang mungkin penakut ya bilangnya itu angker. Iya. Tapi kalau yang ngerti ya nggak angker sih. Tapi mungkin kalau dibilang tempat yang ada energinya spiritual secara metafisika, iya memang betul gitu loh. Tempat itu memang ada. Nah, selain di situ di mana aja? Selain di situ ada beberapa kemarin yang kita kontenkan itu di salah satu gedung di daerah Sunset Road ya kalau nggak salah, Jalan Sunset Road ya. Sunset Itu ada gedung kosong sih, waktu itu diajak sama teman konten kreator juga yang dari Bali. Kita diajak tuh ke situ. Nah memang namanya gedung supermarket. nggak tahu sih itu dulu mall? gedung apa ya. Mall ya? Pokoknya nggak terlalu besar sih Kak, cuma 2 lantai. Cuman memang karena lumayan lama kosongnya juga, terus sempat kayak dijadiin tempat-tempat, menurut saya ya, namanya gedung kosong itu tuh jeleknya tuh, dipakai tempat-tempat nggak bener. Ada bekas-bekas, ya maaf ya orang minum, yang nggak jelas lah di situ, ya itu justru malah akan menambah tempat itu jadi makin nggak bagus. Karena energi negatif, jika tempat itu digunakan secara negatif, itu makin akan menjadi-jadi. Itu menurut saya. Harusnya kan walaupun nggak kepake, dibersihkan. Nggak dipakai untuk seenaknya. Harusnya kayak gitu. Cuman karena mungkin nggak terurus lagi, dipakai untuk hal-hal yang aneh-aneh, ya jadinya energi negatif semua yang di dalam situ kemarin. Tapi pernah nggak tiba-tiba ada penampakan begitu? Waduh, kalau ngomongin penampakan sih sebenarnya udah dari yang saya bilang tadi, udah dari kecil itu udah sampai sekarang pun udah menurut saya udah berasa biasa aja, karena ya itu udah resiko sih ya. Maksudnya mau bilang nggak mau tapi dari kecil udah begitu. Makanya kadang ada yang bilang enak ya Bang bisa lihat. Jadi kadang saya sering ngomong menurut lo enak gitu, tapi Ya, kalau ngalamin. aja tiba-tiba nih lo lihat nih contoh lagi enak-enak tidur tiba-tiba nengok ke samping ada. Tiba-tiba di depan mata kalau gitu. lagi waktu dulu di Jakarta lagi nyetir mobil tiba-tiba di pinggiran tol pada nongol, kan jadinya kaget sendiri gitu loh. Makanya kalau dibilang enak ya nggak enak sebenarnya, tapi ya mau gimana lagi, kan ini udah dari sononya sih, kita nggak bisa tolak jadi juga Kak udah gitu. terbiasa Jadi ya. kalau ngomongin penampakan ya udah biasa. Bahkan ada beberapa yang di konten saya yang memang tanpa rekayasa itu nggak sengaja ketangkep Kak gitu loh. Baik secara Dari energi, kamera? iya. Oh. Ada di konten saya itu yang kalau di metafisika kita ngomong energi itu ada yang namanya etoplasma, ada yang kita bicaranya orbs. Itu adalah gumpalan energi yang ada sebelum dia menjadi sebuah bentuk makhluk astral. Jadi orb itu kadang kayak titik cahaya Kak, kayak silau-silau. Iya, gitu. Kan Tapi aneh ketangkep tuh. cahaya. Padahal itu nggak ada cahaya lampu, tapi tiba-tiba saat ke shoot kayak nitik-nitik gitu. Nah, berarti itu orbs. Nah, itu yang disebut orbs biasanya kayak gitu. Itu sering banget lihat yang kayak gitu. Cuman ada juga yang sampai kayak siluet-siluet bentuk ada. Ada aja Gitu, ya, tapi itu tanpa udah sengaja. biasa mungkin. Udah biasa banget gitu. Kalau di sini gimana nih auranya maksudnya di gedung Bali TV ini? Sebenarnya sih waktu tadi nyampe tempatnya sih bagus ya, karena satu budayanya tetap kental banget ya. Iya, Dari depan, dari segi patung. Iya, betul. Terus ornamen-ornamen khas banget dari Bali kental. Dan saya tertarik dengan area belakang sebelah kiri ya. Belakang sebelah kiri. Jadi kalau masuk tadi Baru masuk. kan masuk nih. Kalau kita lobby kanan ya Bang ya. Iya, betul. Lobby kanan, Heeh. itu kita ke kiri dikit tuh. Ada parkiran mobil ke belakang. Ah? Dari Pokoknya lobi ada ke kanan. belakang lah. Iya, betul ya. Parkiran mobil ya berarti ya. Jadi kayak ketarik Aduh. aja ke sini. Berarti ngeri juga ya. Iya. Jadi kayak tertarik aja kayak ada apa nih di situ. Tapi kan namanya kita udah biasa, kadang kita mencoba kayak udahlah gitu. Karena niatnya kan bukan explore kita ke sini. Jadi tapi kan lagi-lagi yang begitu nggak bisa ditolak kadang Iya, nggak betul. gitu loh. Tiba-tiba gitu aja gitu Iya. loh. Tapi dimanapun biasanya di tempat manapun, kadang-kadang di rumah kita pun ada energi pasti. gitu kan, pasti Makanya ada. kalau ya. ada yang bilang, "Bang, rumah saya ada ini." Ya semua Semua rumah pasti ada. Semua rumah ada. Cuman Semua gedung pasti ada pasti ya. ada. Tingkatnya aja yang berbeda-beda. Gini loh Kak, kadang tingkatnya itu bisa kita rasain kadang nih. Kalau si penghuninya terlalu ketakutan, Heeh. itu membesar energinya. Oh gitu. Karena kalau yang saya pelajari di metafisika, semakin besar rasa takut, mereka-mereka itu makin akan mendominasi di situ. Oh, gitu. Jadi- Jadi kita harus berani-beranikan Ya diri harus gitu. berani, karena memang pada dasarnya kan kalau di kepercayaan saya,
derajat manusia lebih tinggi daripada bangsa Betul. jin. Nah, mereka itu kan sebutannya bangsa jin nih. Jadi kalau kita itu menimbulkan aura ketakutan, wah mereka makin jadi Kak. Biasanya apalagi terutama untuk yang jahil banget ya, itu bisa makin ganggu. Semakin takut makin gede gangguannya. Iya. Dari mulai mungkin dulu awalnya cuma suara, tapi karena kita ketakutan bisa jadi ke suara benda jatuh. Oh, Jadi kayak benda jatuh tapi waktu dicek nggak ada bendanya tuh. nggak ada. Tapi kayak dengernya tuh kencang banget, brak gitu. Tapi saat dicek nggak ada. Oke, Terus mungkin suara-suara kayak menangis, ketawa itu udah pasti yang kayak gitu-gitu. Nah, jadi itulah kalau kita di tempat tertentu, mau di rumah sekalipun, kalau tingkat ketakutan kita itu lebih tinggi, biasanya makin berasa yang aneh-aneh. semakin dijahilin Makin nih. jahil sih Kak. Berarti kayak harus gitu sih. kita mental kita Berani itu kan keimanan ke Tuhan juga. keimanan Betul. betul. Nah, nih 1 tahun belakangan ini kayaknya 2 tahun belakangan ini kan banyak masyarakat yang sudah mulai ngomongin masalah kota Saranjana di Nusantara kita ini, salah satunya di tepatnya di Kalimantan Kalimantan Selatan. ya, di Kota Baru. Kota Baru, daerah Kota Nah, Baru. itu sebetulnya sebelum kita masuk ngomongin Kota Saranjana, sebetulnya letaknya di mana sih pastinya? Kalau dari yang kita yakini orang asli Kalimantan Selatan, Saranjana itu berada di daerah Kota Baru, betul tadi. Tepatnya daerah Pulau Laut. Nah, jadi Kota Baru itu Pulau Laut sebutannya karena dia terpisah daratannya dari Kalimantan Selatan. Dipisahin kayak ada teluk gitulah. Jadi kalau kita mau ke Kota Baru itu kita harus nyebrang pakai kapal feri, Kak. Jadi berhenti di pemberhentian terakhirnya di Pelabuhan Batu Licin. Nah, dari situ kita naik feri itu mobilnya untuk nyampe ke pelabuhan yang di Kota Baru gitu loh. Nah, baru nanti kita bisa ngelanjutin perjalanan lagi di sana. Nah, Kota Baru ini nama pulaunya, Kak. Nama daerahnya yang luas tadi. Berarti seperti pulau kecil gitu. Betul. Hampir sama sih kayak Bali lah bisa dibilang gitu. Iya, iya. Cuman mungkin lebih besar Bali sedikit. Nah, di situ nanti ada Desa Oka-Oka. Desa Oka-Oka. Desa Oka-Oka itu yang dipercaya sebagai titik terdekat dari area Saranjana. Bahkan ada yang bilang di dekat Desa Oka-Oka juga yang ada pintu gerbang utama Saranjana. Oh, Kayak gitu. Oh, berarti letaknya di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan, wilayah Kalimantan Selatan. Di Kota Baru. Kota Baru. Nah, tepatnya. nanti di segmen berikutnya kita mau ngobrolin kabarnya Mahesa sudah sempat masuk ke Kota Saranjana. Seperti apa Kota Saranjana? Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Nah, pemirsa, tadi saya sudah mau cerita tentang Saranjana. Saranjana. Tapi dipotong dulu. Sekarang nih kita kupas tuntas tentang Saranjana. Nah, kabarnya Mahesa sempat datang ke Kota Saranjana dan berita itu sempat viral. Nah, bisa cerita kepada pemirsa Bali Now bagaimana pengalaman Mahesa saat itu? Ya, sebelumnya saya mau disclaimer dulu nih ya. Maksudnya bukan berarti saya dianggap datang secara fisik. Entah dikiranya, oh kapan nih nggak pernah ada. Memang saya tidak datang secara fisik dunia nyata. Tapi saat itu saya mengalami bisa dibilang proses spiritual atau metafisika. Saat itu posisi masih belum di Bali. Itu jauh 1 tahun sebelum film yang viral sekarang keluar. Jadi jauh tuh Bang kejadiannya. 1 tahun sebelum viral, Sudah sempat diomongin tuh. saya dapat mimpi dulu Kak awalnya. Saya dapat mimpi mengenai si Saranjana kota ini. Jadi kayak saya disuruh melakukan sebuah semedi, bisa dibilang meditasi. Terus saya nanya di mimpi itu buat apa gitu. Terus akhirnya si sosok yang datang dengan baju adat Kalimantan saat itu. Di mimpi? Iya, di mimpi itu. Ya kalau kamu mau tahu nanti saya kasih tahu sesuatu. Gitu. Awalnya masih kayak alah apa sih gitu. Saya abaikan. Beberapa hari setelah mimpi pertama, saya mimpi lagi. Kedatangan sosok yang sama gitu loh. Dan lagi-lagi ngajak itu gitu loh, ngajak untuk ke suatu tempat tadi. Dan nyuruh untuk meditasi. Saya abaikan lagi karena kan kalau ngomongin kegaiban itu nggak bisa langsung kita percaya Kak, bahaya soalnya. Takutnya nanti malah menyimpang. Pas lagi di ketiga kalinya saya mimpi yang sama dan dengan sosok yang sama. Udah sampai 3 kali nih gitu loh. Apaan sih gitu. Akhirnya sampai bangun tidur itu saya mikir keras lah. Kok sampai 3 kali saya didatangi sama si sosok ini. Kira-kira apa sih yang mau dikasih tahu gitu.
Akhirnya karena rasa penasaran juga, karena udah 3 kali, saya melakukan yang dianjurkan, yaitu saya mencoba melakukan meditasi. Saat itu, saya masih ingat sih meditasinya itu sekitar jam setengah satuan lah, di lewat tengah malam. Itu setelah saya sholat sunnah, saya meditasi dengan berdoa kepada Tuhan, kepada Allah. Saya berdoa, apapun nih yang mungkin saya dapatkan dalam mimpi, karena saya yakin semua berasal dari Tuhan. Saya mimpi pun atas izin Tuhan, dan intinya saya berserahlah saat itu. Nah, di dalam meditasi itu, saya awalnya lihat cahaya dulu nih. Cahaya yang tiba-tiba lama-lama cahaya itu jadi satu sosok, Kak. Yang sosok itu, dan sosok itu lagi-lagi kebetulan adalah yang saya temui di mimpi. Jadi kali ini nggak mimpi, tapi ketemu lagi nih dengan sosok itu. Tapi secara versi niskala ya, dalam mungkin Kalau di orang Bali Bali niskala. mengenalnya niskala. Di meditasi itu gitu loh. Saya ketemu berdialog lah gitu, dan saat di mimpi itu kayak, ayo, dia langsung seperti itu. Saya bingung nih, awalnya saya mau kemana? Ikut aja nanti kamu tahu. Soalnya saya nggak boleh kasih tahu sebelum kamu nanti sampai sendiri. Karena perintahnya saya cuma disuruh jemput dan untuk ngajak atau nemenin jalan-jalan di sana. Itu masih tanda tanya. Cuman karena memang saat itu sudah terjadi, ya udahlah gitu. Akhirnya feeling positif aja bahwa oke lah, ikutin aja. Jadi saat itu ngikutin tuh si sosok itu jalan. Jalan yang itu nggak ada kelihatan apa-apa ya. Saat itu tuh hitam aja, Kak, gelap. Gelap. Jadi jalan itu gelap tuh awalnya. Kita ngelewatin jalan gelap itu beberapa saat. Nah, setelah beberapa saat itu kayak ngelewatin sebuah perbatasan yang tiba-tiba terang. Jadi kayak hitam putih gitu. Yang tadinya gelap hitam, tiba-tiba kok terang. Jadi kayak abis jalan dari gang gelap, tiba-tiba sampai ke gang yang ada lampunya nih gitu. Nah, jadi kayak gitu, begitu nyampe yang ada lampu. Nah, di situ kan akhirnya ngerasa aneh, ini cahaya dari mana? Akhirnya ngeliatlah ke atas, Kak, gitu loh. Ngeliat ke atas, ya itu yang saya lihat adalah beberapa gedung gede, tinggi dengan lampu yang mungkin kalau dibandingin lampu yang ada di sini beberapa kali lipat lebih besar. Mungkin kalau saya ibaratin kayak penerangan di stadion, pernah lihat nggak? Kalau malam hari Lampunya orang kan main bola, ini banget. itu gede-gede ya lampunya, seterang itu, bahkan lebih terang. Makanya sampai itu ada kelihatan banget bedanya gelap sama terang. Nah, itu yang saya temukan awal. Jadi kayak setengah kagum, tapi saat itu langsung si sosok ini kayak, ayo gitu, kayak negur lagi untuk kayak nggak lama-lama ngeliatin, ayo jalan gitu. Akhirnya ngikutin dia lagi nih jalan. Jalan itu makin lama makin deket ke bangunan-bangunan yang tadi saya lihat tuh. Nah, saat deket itu kayak ada gerbang dulu, Kak. Ada gerbang yang di situ memang ada yang jaga. Dan itu sosoknya tinggi, besar. Intinya kalau saya Ya lihat manusia begitu, sosok manusia. di dunia manusia nggak ada yang setinggi itu gitu loh. Lebih tinggi, Kak. Lebih Tapi tinggi. Lebih besar. manusia cuma tinggi. Tampilannya mirip manusia, tampilan loh ya. Berarti iya. bukan itu manusia ya, saya bilang. Tampilannya mirip manusia, tapi secara ciri-ciri itu bukan manusia gitu loh. Karena tingginya, besarnya itu nggak ada sih di Indonesia. Sangar atau gimana? Sangar sih enggak, tapi lebih ke serius. Gimana sih mimik serius? Kayak bener-bener Menjaga gitu. flat gitu. Jadi kalau natap ke kita tuh kayak bener-bener menatap dengan tatapan serius tanpa mimik, ketawa, ekspresi itu nggak ada. Nah, saat itu saya nggak ngomong sih karena memang dilarang ngomongnya. Sama yang bawa saya itu di awal tuh udah ngomong, jangan berbicara dengan siapapun dan jangan memakan apapun. Itu yang pertama yang dia Jangan ingetin. memakan apapun. Iya, jadi ikutin aja pokoknya di belakang saya lo ngikut aja gitu. Kalau makan sesuatu di sana? Ada tuh saya nanya, terus kata dia resikonya besar tuh bisa nggak balik. Oh. Kata dia. Jadi kamu tuh cuma diajak tuh untuk lihat, bukan untuk menikmati apa yang ada di sana gitu loh. Jadi ikutin aja. Jadi saat si yang penjaga itu ngeliatin, yang bawa tadi yang udah langsung ngasih kode gitu bahwa udah ada akses lah mungkin bisa dibilang untuk masuk. Nah, jadi si penjaga tuh langsung kayak nganggukin kepala aja 2 kali, langsung kita dipersilakan masuk saat itu. Jadi bener-bener ngekor sama yang mau bawa itu. Jadi bener-bener kayak berasa jadi kayak turis. Iya. Ada tour guide-nya gitu. Jadi ngikutin gitu. Dan yang menjelaskan pun si sosok itu bahwa ini yang disebut Saranjana. Jadi di situ kayak walaupun dari kecil tuh sebenarnya sudah tahu ya, Kak, tentang cerita itu. Cuma kan bersifat urban legend. Cerita rakyat lah. Yang dari ceritain si nenek saya, diceritain ini. Belum yang sampai segitunya gitu. Ternyata itu gitu loh. Akhirnya di jalan itu memang yang saya lihat ya saat itu
peradabannya lebih maju sih. Lebih maju. Semegah apa sih kota yang Mahesa lihat? Apakah semegah kota metropolitan atau Dubai atau di mana? Mungkin kalau ngomongin perbandingannya di Indonesia belum ada yang semegah itu di Indonesia ya. Karena di situ saya ada lihat beberapa menara atau tower yang mungkin tadi kakak bilang sekelas yang di Dubai, Burj Khalifa itu semegah itu dan itu lebih dari satu. Oh, Lebih dari satu. berarti Kalau canggih saya ya? ada tuh iseng hitung tuh 5 sampai 7 menara di situ. Dengan lampu-lampu yang segitu besarnya. Jadi kayak bener nggak ada sisi gelap dari kota itu. Terang semua. Jadi udah nggak kayak kelihatan siang atau malam itu nggak kelihatan. Karena mau nyoba lihat ke atas tuh silau. Lampu semua gitu. Kabarnya Jadi, ada mobil-mobil mewah juga. ya, dan mobil yang teknologi saya canggih. temui itu nggak ada yang kelas-kelas biasa. Jadi yang sering familiar mungkin kita kayak lihatnya sejenis mobil sport gitu loh kak. Yang sana. Mobil sport ya, dan itu rata-rata mobilnya kayak gitu. Bahkan ada beberapa yang terlihat melayang ya, nggak jalan di bawah gitu. Jadi antara bingung, tapi ya memang itu yang saya lihat gitu. Jadi dengan orang-orang, tapi di situ yang anehnya dengan teknologi canggih, tapi si orang-orangnya nggak kayak baju canggih ya kak. Kalau kita rajin nonton film fantasi kan, kota canggih bajunya robot kayak gitu-gitu ya, Iya. baju-baju yang serba canggih. Di situ enggak, tetap dengan penampilan yang layaknya ada yang mayoritasnya itu pakai baju kerajaan. Tradisi gitu. Iya, baju kerajaan tadi, cuman memang ada ornamen yang membedakan kasta. Jadi kayak di sini pejabat lah, kalau pejabat itu beda lagi bajunya gitu. Terus kayak yang bawah saya tuh beda lagi bajunya. Jadi baju mereka itu menentukan kayak kasta-kastanya di situ. Cuman memang secara tampilan hampir mirip kayak manusia. Tapi saya yakin sih bukan manusia sih, karena memang udah beda dimensi. Iya, jadi gimana dong membuktikan bahwa kota Saranjana itu ada? Bagaimana kota Saranjana itu? Gimana dong? Kita yang orang awam kan pasti pengen tahu gitu. Gimana tuh caranya? Kalau yang saya akhirnya kan semenjak kejadian itu, saya angkat konten tuh, kontroversial juga tuh kak. Bohong, ada yang inilah gitulah. Itu 1 tahun sebelum film itu muncul saya udah angkat duluan kontennya. Nah jadi akhirnya saya penasaran juga ngulik dari segi literatur sejarah dari si Kalimantan Selatan ini sendiri dari zaman dulu. Nah akhirnya saya nemu sebuah tulisan yang menyatakan di tahun 1845 seorang bisa dibilang ilmuwan dari Jerman, Salomon Muller kalau nggak salah, di situ dia di 1845 membuat peta Hindia Belanda yang di situ ada Saranjana. Itu yang menurut saya, wah ini ada titik terang nih, ada jejak nih gitu loh. Iya. Ada jejak yang bisa mungkin saya telusuri, yang kalau mungkin saya akan publish gitu, bahwa keberadaan Saranjana ini berarti bukan hanya sekedar urban legend, bukan hanya apa tuh Pak? Coba. Maaf ngomongin horor. Maaf ya, semoga semua makhluk berbahagia. Memang agak aneh ya kak. Itulah Semoga kenapa. semua makhluk berbahagia. Makanya tadi mohon maaf. kalau saya bilang itu ada tulisan yang menyatakan bahwa kota Saranjana dulunya pernah menjadi bagian dari daerah Kalimantan Selatan. Gitu loh, di 1845 di peta Hindia Belanda. Cuman entah kenapa seiring berjalannya waktu itu nggak ada kak sekarang. Tiba-tiba hilang aja Hilang. kota itu. Itu yang masih jadi misteri nih sampai sekarang. Kenapa di peta itu ya? Ya, kenapa di 1845 ada? Kenapa kok sekarang nggak ada lagi? Dihilangkan atau memang kotanya hilang? Itu yang masih jadi pertanyaan. Oh, Masih belum berani memastikan. Kontroversi juga. Apakah itu memang dianggap tidak ada, atau memang ada tapi dianggap nggak ada? iya. Itu yang masih sampai detik ini saya pun masih Kontroversi coba cari ya? tahu secara literatur sejarah. Karena banyak beberapa sumber menyebutkan aneh-aneh kak rancu gitu. Iya, iya. Ada yang kesini, ada yang kesini. Jadi banyak versi ya Mas Banyak saya? versi gitu loh. Jadi nggak bisa kayak saya bilang, oh ini karena ini nggak berani. Karena secara literatur sejarah pun belum ada yang berani memastikan secara valid Iya, kenapa dulu pernah ada kota bernama Saranjana di 1845, terus sekarang nggak ada. Iya, iya. Tapi kalau ngomongin kejadian-kejadian secara nyata, mungkin teman-teman Balinau atau kakak pernah denger nggak dulu ada penyanyi kondang tanah air yang pernah mengalami Ari Lasso. kejadian-kejadian yang berhubungan dengan Saranjana? Iya. Di 2005 pernah konser. kalau nggak salah.
Itu Itu gimana? beliau konser, tahu sendirilah namanya artis besar, kalau konser nggak mungkin dikit yang nonton. Ribuan, Iya, betul. ribuan orang nonton. Saat itu dia konser, memang dia ngeliat tuh ribuan penontonnya. Tapi ada beberapa sebagian penonton kok yang mimik wajahnya aneh gitu. Mimik wajahnya aneh, nggak biasanya kayak penonton konser pada umumnya. Cuman saat itu dia coba nanya nih ke manajemen yang ngundang, karena kan kalau manajemen pasti orang sana nih Kak. Iya, iya. Bang, kok ada yang aneh? Terus manajemen cuma ngomong, udah bang, nggak usah dianggap, lanjutin aja konser. Jadi ada kata-kata mengingatkan si artis, lanjut aja. Nggak usah dihiraukan. Diabaikan aja lah gitu ya. Lanjut konser sampai selesai. Sampai selesai, karena saking ramainya penonton, si Ari Lasso ini untuk keluar pun dari area konser pun agak susah. Iya. Tapi setelah keluar, anehnya Ari Lasso nengok ke dalam, itu bersih Kak. Padahal waktu Tadinya ribuan itu penonton. berdesak-desakan. Logikanya kalau itu manusia biasa, kan masih ada jejaknya tuh pada Iya, keluar. iya, iya. Jadi saat si Ari Lasso nengok, loh, yang Sudah. penonton yang tadi banyak kemana? Nanya lagi nih Ari Lasso, bang, kok udah pada sepi? Perasaan tadi ribuan orang nonton saya. Akhirnya lagi-lagi si panitia, udah bang. Jadi disitulah yang menyimpulkan bahwa coba deh udah diudahin aja. Nah disitu Ari Lasso kan berarti bilang bahwa, wah ini berarti cerita itu ada benernya nih. Karena memang ternyata dia konser itu adalah masih area dari yang tadi saya bilang. Gitu. Ya, waduh. Jadi betul-betul tidak bisa dibuktikan, tapi sebetulnya ada. Banyak kejadian-kejadian yang berkaitan itu memang ada. Memang ada. Gitu. Cuma tidak bisa dibuktikan dengan kasat mata. Nggak gitu bisa aja. sih Kak, saya bilang. Kalau di Bali bilang secara niskala mungkin. Mungkin. Seperti pengalaman Betul. Mahesa. Nah, tadi saat kita syuting juga ada kejadian yang sangat luar biasa buat saya. Tiba-tiba kita jeda karena ada sesuatu alat kita yang tiba-tiba berbunyi sendiri. Ya, kita harus percaya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa Bali Now, masih bersama Mahesa. Aduh Mahesa, meskipun tadi sempat terjeda karena entah kejadian apa gitu. Kejadian di luar nurul. Di luar nalar. Jadi tiba-tiba sesuatu berbunyi padahal tidak aktif. Nggak ngerti juga saya, makanya kaget juga tadi. Tapi ya itulah. Tapi Gitu. tetap kita harus percaya bahwa kita Betul. hidup tidak hanya sendiri. Berdampingan tapi sih kan berdampingan. soalnya. Kita harus percaya Betul. ya. Nah tadi kita sudah ngobrolin masalah Saranjana. Kemudian sekarang ngobrolin masalah konten-konten yang sudah dibuat oleh Mahesa nih. Nah kebanyakan kan konten-konten Mahesa yang di YouTube itu tentang yang horor-horor Horor, gitu. iya. Apakah konten-konten horor itu akan bertahan terus ke depannya? Kalau dibilang bertahan, insya Allah tetap bertahan. Karena memang ada visi misinya dari saya dan beberapa tim. Karena kebetulan kan konten itu dibuat oleh kami berdua. Kebetulan pasangan saya juga orang yang familiar dengan hal ini. Jadi kayak kita tuh ditemukan karena sebuah kekurangan, kalau bisa dibilang seperti itu. Justru kekurangan, dianggap Kekurangan, ya? saya bilangnya Bukan kekurangan kelebihan gitu, ya? bukan. Kekurangan dengan hal-hal yang orang nggak lihat, kita kok dikasih lihat gitu. Jadi makanya membentuklah yang namanya sebuah konten tadi dengan sebuah tim penelusuran. Makanya dari semua konten itu tetap akan kita jalankan ke beberapa tempat yang mungkin kita belum nyampe, kita akan ke sana karena mungkin ada pesan yang belum nyampe gitu loh. Gitu loh. Untuk YouTube-nya apa beberapa- sih namanya? Merinding Hours. Merinding Merinding Hours. Hours, ya. Berarti pemirsa yang penasaran, yang Merinding penisirin, Hours, ya. pengen lihat konten-konten dari Mahesa tentang boleh. ada tentang Saranjana juga ada ya. Ada, Kemudian Saranjana baru upload kok beberapa minggu lalu. ada, penasaran boleh diklik. Kemudian tentang Bali pasti banyak ya sudah Ada tentang juga Bali ya. Biasanya yang kemana aja yang record di Bali Yang kemarin. paling menarik yang apa sih yang di Bali? Kalau ditanya tempat yang paling menarik sih pengen banget ke pura itu loh. Pura apa yang di atas itu? Besaki ya. Besaki. Oh, belum sempat ke Saya Besaki belum ya? sempat ke sana. Karena itu pura tertinggi ya, kayak kabarnya ada di Tertinggi. dataran tertinggi di Iya, di Pulau Bali. Bali. Pengen ke sana sih. Karena ya pengen aja kayaknya saya harus ke sana gitu, Harus ke kayaknya. sana ya. Betul. Iya, semoga nanti pasti terlaksana.
Cuman kampung budaya kalau dikasih izin boleh sih untuk Kampung kayak budaya berarti belum dikasih dikontenin izin, ya? belum dapat. Ya, itu Gitu. tuh bagus tuh sepertinya. Jadi mengeksplor Ya, taman budaya itu ya. energi-energi yang ada di Bali kan. Soalnya bagus pengen, kan? kalau saya pengen ngelurusin aja sih taman budaya itu karena saya dengar-dengar sama yang lain itu selalu ceritanya cerita yang buruk tentang taman budaya gitu. Sebenarnya nggak seburuk itu, walaupun di balik itu semua ada cerita sebenarnya. Menurut saya ya Kak, kenapa sampai taman budaya itu sampai dianggap seangker itu sebenarnya. Jadi bukan niatnya pengen ngulik itu, pengen ngasih tahu ini taman budaya angker, enggak, sebenarnya justru pengen ngasih tahu kenapa sih dibilang angker dan harusnya kalian tuh nggak mikir angker gitu loh, karena di balik lokasi jauh sebelum saya ada melihat sebuah bayangan sebelum taman budaya ada. Karena kebetulan saat di sana saya dapat penglihatan jauh beberapa tahun sebelum itu tempat ada Kak. Oh ya? Jadi yang saya lihat itu dulu memang bekas pemakaman bukan sih kalau nggak salah. Saya lihat taman budaya itu dulunya bekas pemakaman gitu. Gak tahu benar enggaknya ya Pak, saya cuma lihatnya begitu. Ya taman budaya Padang Galak. Ya betul ya. Ya taman festival budaya itu. Dulunya tempat bekas pemakaman bukan? Ada di dekat ya. situ. Karena saya lihat ada tanah yang memang itu tanah. Gundukan gitu. Iya, bukan gundukan sih Kak, itu tanah sakral gitu loh. Bukan tanah biasa. Makanya kenapa saat dibangunnya tempat itu, entah karena apa ya, ada beberapa hal ganjil terjadi. Karena kalau yang saya tahu kalau tanah itu atau tempat itu dulunya bekas kayak pemakaman dan sebagainya, harusnya ada perlakuan khusus dulu sebelum dibangun sebuah tempat hiburan atau sebagainya. Gitu loh, nggak langsung main bangun gitu aja sebenarnya. Makanya sebenarnya ada alasan kenapa tempat itu menjadi, mungkin ada yang bilang kok sering diganggu aktivitasnya di sana dengan makhluk-makhluk tadi, sering terjadi keganjilan. Ya ada sebabnya pasti. Karena menurut saya pribadi selama perjalanan konten ini, nggak ada alasan dibalik sebuah gangguan. Jadi selalu ada gangguan memang. Kayak waktu saya ke daerah Semarang, ada tempat hiburan yang tutup karena beberapa kali terjadi kecelakaan di saat tempat itu beroperasi. Itu ternyata ada alasannya juga. Ternyata di situ ada makam seorang pendiri kota Semarang salah satunya yang diterbengkalaikan. Jadi kayak nggak dirawat. Memang ditutup, tapi kayak dibiarin gitu aja. Nah akhirnya kan nggak lama tempat itu tutup. Karena saat beroperasi banyak kecelakaan-kecelakaan yang di luar nalar yang menimpa tempat itu. Iya, betul. Gitu loh. Jadi memang gangguan-gangguan itu pasti ada alasan. Nggak mungkin mereka yang datang gitu aja langsung ganggu gitu, nggak mungkin. Sepanjang perjalanan konten Merinding Hours ya gitu loh. Makanya tujuan kita konten itu sebenarnya. Di balik rasa penasaran orang tentang keangkeran suatu tempat, di balik isu-isu miring tentang keangkeran suatu tempat, kita datang untuk meluruskan seperti apa sih yang benarnya. Supaya masyarakat tuh taunya nggak tempat ini angker, nggak gitu aja. Tapi kenapa sih jadi angker? Dan kita harus bagaimana supaya kalau kita ada aktivitas di sana ini nggak diganggu. Karena mungkin secara spiritual nggak semua orang itu tahu Kak. Iya. Karena makhluk-makhluk seperti itu pun nggak serta-merta bisa komunikasi dengan semua orang, gitu loh. Beda dimensi. Terkadang ada yang ditemuin aja udah lari duluan. Iya. Padahal mereka muncul itu terkadang bukan untuk nakutin, ada juga yang memang untuk menyampaikan suatu pesan terkadang, gitu loh. Nah, itulah yang Merinding Hours ambil dalam artian kita memediasi dalam artian kenapa sih tempat ini angker, yuk kita samperin, kita atur waktu, kita izin, kita eksplor tuh Kak malamnya untuk mengetahui intensitasnya mereka seperti apa. Nanti dari intensitas itu kita mencoba entah residual energi dengan beberapa tempat yang di situ, entah itu berupa retrokognisi, yang dimana retrokognisi adalah bagian dari kalau Kakak buka Indigo, kan Indigo tuh banyak Kak. Ada telepati, ada prekognisi, ada retrokognisi. Retrokognisi adalah kemampuan untuk bisa mendisplay ke masa lampau. Kalau prekognisi adalah untuk masa yang akan datang. Biasanya kita ada yang prekognisi dengan benda-benda yang udah tua di situ, kita sentuh dengan energinya yang masih tersisa, biasanya asal usul dapat gambaran tuh. Ini dulunya tempat ini bagaimana. Terus nanti di situ mungkin akan dapat petunjuk. Kenapa sih jadi angker? Oh ternyata ada sesuatu hal yang dilakukan yang menyalahi. Nah mungkin itu yang bisa kita sampaikan ke pengelola. Waktu itu yang di Semarang sampai saya ketemu adalah anak cucu dari si yang keturunan si yang pendiri itu Kak. Nah jadi bingung dia, kok masnya tahu tentang sesepuh saya ini. Saya cerita, saya
bertemu lewat secara niskala, lewat mimpi sebelum kita ke sana. Beliau cerita gitu loh, karena dulunya ini nggak dirawat segala macam. Nah akhirnya dari situ klop tuh sama si keturunan, makanya Mas kenapa saya yang keturunannya yang masih ada merawat makam ini. Karena itu adalah makam salah satu tokoh Semarang sebenarnya. Cuman banyak orang-orang sana kayak mengabaikan. Nah makanya di situ beliau kaget tuh, kok saya orang jauh, karena kebetulan waktu itu domisili Jakarta, kok tiba-tiba tahu tentang cerita si leluhurnya ini. Nah akhirnya itu udah proses perbaikan sih. Jadi akhirnya dijadikan sebuah cagar budaya yang sampai sekarang itu masih di Semarang. Jadi kalau kita ke sana tuh bisa berkunjung secara gratis di situ. Itu adalah salah satu tokoh yang ada di Semarang. Makanya disitulah yang Merinding Hour itu salah satunya itu Semarang. Jadi kayak ada misi tapi yang tidak diberikan oleh orang. Tapi mungkin secara spiritual yang kita jalani yang membuat kita ke beberapa kota yang ada di Indonesia. Pulau Jawa udah ada beberapa banyak. Mungkin saat ini adalah Bali yang kita singgahi. Kemarin baru dari Jogja juga. Jogja udah kedua kali. Pulau Jawa itu udah sampai beberapa kali bolak-balik. Gitu. Jadi ya itulah Merinding Hours. Jadi eksplornya bukan cuma kayak cari penampakan, karena menurut kami penampakan itu bonus di dalam setiap video. Yang nggak sengaja saat proses edit, ini ada apa ini? Terus, Tiba-tiba ada ya, penampakan tiba-tiba gitu. ada terlihat siluet atau suara. Biasa suara Kak, saat ngobrol nih kayak yang waktu podcast Saranjana tuh. Ada suara itu Bang. Jadi saat saya denger mau masukin backsound, ada suara yang saya rasa ini suara dari mana. Itu sering tuh kayak gitu. Nah itu biasanya kita tulis keterangan di video. Jadi memang tujuan kita explore nggak cari penampakan. Tapi kita adalah mengutamakan edukasinya, isi muatan kontennya, tujuannya mau ngapain. Kalaupun ada penampakannya itu bonus bagi kami. Karena kalau ngomongin penampakan nggak usah jauh-jauh, sebenarnya di rumah sendiri juga ada. Dan ngomongin penampakan itu bukan konten edukasi sih. Lebih tepatnya kayak Nakut-nakutin ya? aneh gitu. Bahkan ya itulah yang terjadi kan, yang kayak gitu sering disalahartikan penampakan gitu sih Kak. Iya. Ya, jadi apa nih harapan Mahesa untuk kemampuan Mahesa, kemudian konten-konten Mahesa mungkin ke depannya? Kalau harapan sih untuk teman-teman konten kreator horor, kalau memang tujuan visi misinya entertain atau menghibur, silahkan, itu hak kalian kok. Tapi alangkah bagusnya entertainnya itu tidak menjadi sebuah hal yang membodohi. Terkadang maaf ya, di sini bukan merasa sok benar. Niatnya entertain, muatan horor, dibikinlah setan-setanan, dibikinlah penampakan-penampakan. Itu kan malah menjadikan orang awam berimajinasi yang buruk tentang sebuah penampakan. Contoh, dia eksplor ke suatu tempat A. Tempat A ini misalnya dikenal sebagai tempat bagus. Walaupun dikenal ada angkernya Bang. Contoh lah Taman Festival deh misalnya. Terus tiba-tiba ada konten kreator A, ngonten nih di sana. Dibuat setan-setanan nih. Otomatis orang awam yang nonton mengiranya Taman Festival banyak setannya. Iya. Itu yang saya nggak Membodohi mau. masyarakat. Kenapa lu harus memakai itu dan akhirnya memberikan opini kepada publish bahwa tempat itu ada setan? Harusnya lu kasih edukasi, kenapa tempat itu angker? Dan gimana masyarakat harusnya beraktivitas di situ tanpa harus diganggu oleh mereka. Bukan malah lu menambah ketakutan orang, tempat itu berhantu. Padahal dengan hantu-hantuan ciptaannya mereka. Itu yang maksud saya, silahkan berkreasi. Tapi tolonglah yang mengedukasi. Bukan hanya karena keegoisan pengen dapat cuan. Lalu kalian memanfaatkan sebuah rasa takut orang yang kalian buat-buat dengan kreasi kalian yang menurut saya nggak mendidik. Dan bagi para spiritual yang mungkin merasa seorang spiritual benar, berikanlah hal-hal yang bermanfaat dengan spiritual yang Tuhan titipkan dalam diri kalian. Karena mungkin di luar sana masih banyak orang awam yang nggak terlalu ngerti tentang spiritual atau kegaiban, yang butuh informasi valid agar tidak salah jalan, bukan malah menjadi oknum yang memanfaatkan dari rasa tidak tahu orang tentang kegaiban. Apa-apa dikaitin dengan gaib, apa-apa dikaitin dengan gaib. Oh ini sakit ini, lu kena santet dan segala macam. Santet itu ada Kak, tapi bukan berarti segamblang itu santet mengenai seseorang. Jadi banyak hal-hal yang harusnya diedukasi oleh para spiritual yang benar-benar tahu. Yuk diedukasi, bukan dimanfaatkan menjadi hal yang memanfaatkan kesusahan orang. Kalau saya gitu, makanya visi misi Merinding Hours gitu. Makanya kita paling anti banget tuh kayak, ya makanya kenapa waktu itu sekian tahun ada di Banten, ada di beberapa konten kita, wah itu banyak liku-liku, termasuk mungkin kita dicap oleh para pak oknum yang nggak bener, kita sebagai pengacau lah segala macam. Karena
Ya kalau kita ngomong apa adanya, kalau memang ini benar-benar berhubungan dengan kegaiban ya kegaiban. Kalau enggak ya saya kira kan bilang enggak Kak. Bahkan ada beberapa tempat saat itu kasihan Kak tempatnya itu nggak laku buat dijual gara-gara gara-gara bekas dikontenin oleh oknum, dibilangnya berhantu tempatnya. Nggak laku dijual kasihan. Akhirnya kita ngonten ke sana, saya buat sebuah keterangan kayak gini gitu bahwa ini nggak sangker itu. Gitu sih Kak. Oke, thank you sudah datang di Bali Now, Ya, sudah sama-sama. memberikan Terima kasih. sudah sharing dengan kita Ya. memberikan informasi dan sukses untuk konten-konten Amin. Raisa yang Terima kasih. mengedukasi dan memberikan informasi kepada masyarakat. Sukses juga buat Bali TV Matur dan masyarakat suksema. Bali Now. Matur suksema. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya. Semoga apapun yang kami bincangkan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua dan memberikan informasi yang baik bagi kita semua. Saya Heni Syanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.